kita ingin mengingatkan proses yang sudah Komnas HAM lakukan itu berdiri dengan dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, yang mana dari hasil investigasi yang dilakukan belum tuntas karena hanya mengelompokkan pelanggaran yang terjadi pada KM 50 hanya sekedar pelanggaran HAM saja, padahal yang terjadi adalah pelanggaran HAM berat. Makanya hari ini kita datang, kita ingin menuntut Komnas HAM dengan kepengurusan yang baru untuk membawa ke nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 agar bukan hanya berhenti kepada pengadilan biasa, tapi harus ditegakkan pengadilan HAM. Betul? Saya mau tanya, apa cukup cuma dengan pengadilan biasa? Apa cukup dengan pengadilan biasa? Apa cukup dengan pengadilan biasa? Makanya saudara, ini aksi bukan pertama kali, tapi ini adalah tahlil Jumatan KM 50 yang akan tiap hari Jumat kita adakan. Setuju? Siap hadir setiap Jumat? Siap tahlilan setiap Jumat? Takbir! Artinya apa saudara? 6 syuhada insya Allah akan menjadi pintu masuk, semua pelanggaran HAM akan terbongkar. Hadirin saudara, Allahu Akbar. Sempat negakin keadilannya pilih-pilih, betul nggak kira-kira? Betul nggak? Kalau yang berduit kayaknya hukumannya nggak terlalu berat kayaknya, betul? Kayaknya kalau yang ngebayar tuh kayaknya gampang kayaknya, betul? Coba kita lihat anak polisi diusut langsung, betul nggak? Giliran saudara kita 6 laskar sampai sekarang belum juga. Ini bagaimana nih keadilan di Indonesia nih? Gimana keadilan di Indonesia nih? Saya pengen marah-marah aja udah di sini, mumpung ada yang baju coklat. Betul nggak? Betul nggak? Biarin aja kita doain, mudah-mudahan semuanya. Kalau tidak ada keadilan, polisi nggak bisa menegakkan, insya Allah neraka semuanya, balak semuanya. Amin ya Rabbal. Hubul. Biar Pak Prabowo juga bukan jadi burung elang, bukan kayak apa namanya, bukan jadi burung merpati ya. Biar bener-bener Garuda tuh, kayak Garuda kan lambangnya Garuda tuh partainya. Betul nggak? Garuda tegas nggak? Galak nggak? Kalau merpati nurut nggak? Dikasih jagung nyamperin nggak kira-kira? Mudah-mudahan nggak kayak gitu ya. Ya, hari ini yang menjadi menteri, kita sama-sama aktivis. Saya meminta bahwa pembunuhan KM 50 supaya diusut tuntas, siapapun di belakangnya. Kenapa? Anda jangan takut, karena pembunuhan ini lagi Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia hari itu dan oknum sebagai pelaku itu dijerat hukum cuma asal-asalan. Apalagi hari ini seolah-olah penegakan supremasi hukum kepada pelaku, segelintir pembunuhan kepada 6 laskar KM 50 seolah-olah ditegakkan. Tetapi daripada skenario itu adalah hanya sekedar rekayasa, pada akhirnya dia dibebaskan demi hukum tidak terbukti bersalah. Ini kan kurang ajar ini. Kurang ajar. Tolonglah, tolong kepada Presiden Republik Indonesia ya, hakim dan jaksanya supaya
diusut tuntas siapa mereka ini dan digital rekaman HP mereka supaya diperiksa semua. Kenapa? Ini adalah permainan-permainan yang tidak sehat. Habis udah capek kita, betul nggak? Udah capek, betul nggak? Apa negara hukum apa nih? Hukum rimba? Hukum apa nih di sini nih? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di Indonesia 2 periode Jokowi sudah dinyatakan menjadi korupsi terbesar nomor 2 di dunia. Malu nggak kita jadi warga negara? Ada presiden mempermalukan bangsa negaranya dan jangan cuma Jokowi harus diganti dengannya sepantasnya menjadi wakil presiden. Jadi di sini kita bukan menuntut KM 50. Kami dari keluarga korban Ingat janji. kebiadaban extrajudicial killing KM 50 bisa hadir di depan kantor Komnas HAM untuk mensupport, mendukung Komnas HAM untuk mengangkat kembali kasus extrajudicial killing ini dan menyeret seluruh yang terlibat, baik itu eksekutor maupun dalangnya, ke pengadilan HAM. Alhamdulillah tadi kami sudah diterima dengan baik oleh pihak Komnas HAM dan terjadi dialog yang hangat. Insya Allah akan segera tegak keadilan, akan segera diseret itu para pelaku dan dalang-dalangnya ke pengadilan HAM. Insya Allah mohon doa semuanya dari para penegak keadilan, para pecinta keadilan, orang-orang yang masih punya peri kemanusiaan dan masih punya keberadaban. Mohon doa dari antum semua supaya segera kasus KM 50 ini diangkat ke pengadilan HAM dan diseret pelaku dan dalangnya ke pengadilan HAM. Aksi di depan Komnas HAM akan terkait extrajudicial killing KM 50 ini akan terus berlanjut sampai kapan? Sampai tegak keadilan, sampai diseret pelaku dan dalangnya dan semua yang terlibat ke pengadilan HAM. Kita akan terus support, kita akan terus mendukung Komnas HAM untuk bersikap lebih berani lagi menegakkan keadilan dalam kasus KM 50 ini. Insya Allah. Terus kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tegakkan hukum atas pelaku-pelaku kezaliman yang telah membunuh dengan keji dan biadab terhadap 6 laskar pejuang Islam. Di mana kami berharap penjahatnya segera diadili. Kemudian kami berharap KM 50 ini tidak mudah dilupakan oleh masyarakat Indonesia karena 6 pemuda ini adalah salah satu ikon di mana kami bisa tahu bahwa mencintai para ulama dan habaib memang harus mengorbankan banyak hal. Jadi kami berharap untuk teman-teman semuanya, para pemudi yang ada di Indonesia ini, ayo terus jangan capek bersuara di sosial media ataupun di mana saja untuk mengusut tuntas KM 50 karena keadilan di Indonesia ini harus benar-benar ditegakkan. Seorang mujahid akulah yang menggenggamnya. Sehubung belum tegaknya keadilan dalam peristiwa pembunuhan terhadap 6 penduduk sipil pengawal ulama di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020 atau pembunuhan KM 50. Dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa peristiwa pembunuhan terhadap 6 penduduk sipil pengawal ulama di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020
tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya dan juga rangkaian peristiwa yang terjadi setelahnya, sehingga peristiwa pembunuhan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai sebuah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan motif penghancuran dan pemusnahan kelompok bangsa dengan melakukan serangan yang meluas dan sistematik. 2. Bahwa kami menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif terhadap rangkaian peristiwa sebelum, pada saat, dan juga setelah pembunuhan KM 50, serta memeriksa dan memintai keterangan seluruh pihak yang terlibat dan mengalami rangkaian peristiwa tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 3. Bahwa untuk melaksanakan penyelidikan tersebut sebagaimana poin 2 di atas, maka kami meminta Komnas HAM untuk segera membentuk tim ad hoc yang melibatkan unsur masyarakat agar penyelidikan tersebut berjalan secara transparan dan berkeadilan. 4. Bahwa kami meminta kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian khusus dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat dalam pembunuhan KM 50 dan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tidak pernah diselesaikan oleh rezim sebelumnya. 5. Bahwa kami mengajak lembaga pejuang, para aktivis HAM dan seluruh masyarakat pencinta keadilan untuk bersama-sama melawan segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Jakarta, 10 Januari 2025. Hormat kami DPD FPI Jakarta, tertanda tangan Habib Zain bin Omar Alatos, Ketua Tanfizi DPD FPI DKI Jakarta. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap lanjutkan untuk menegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Takbir! Jawab yang kompak. Kasus KM 50, saya mau tanya, itu zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Makanya hari ini kita datang ke Komnas HAM, kita ingin mengingatkan proses yang sudah Komnas HAM lakukan itu berdiri dengan dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, yang mana dari hasil investigasi yang dilakukan belum tuntas karena hanya mengelompokkan pelanggaran yang terjadi pada KM 50 hanya sekedar pelanggaran HAM saja, padahal yang terjadi adalah pelanggaran HAM berat. Makanya hari ini kita datang, kita ingin menuntut Komnas HAM dengan kepengurusan yang baru untuk membawa ke nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 agar bukan hanya berhenti kepada pengadilan biasa, tapi harus ditegakkan pengadilan HAM. Betul? Betul? Takbir! Saya mau tanya, apa cukup cuma dengan pengadilan biasa? Apa cukup dengan pengadilan biasa? Apa cukup dengan pengadilan biasa? Makanya saudara, ini aksi bukan pertama kali, tapi ini adalah tahlil Jumatan KM 50 yang akan tiap hari Jumat kita adakan. Setuju? Siap hadir setiap Jumat? Siap tahlilan setiap Jumat? Takbir! Allahu Akbar! Saya teringat saudara, ada ungkapan mengatakan, sejak kapan di Indonesia pelanggaran HAM bisa ditegakkan? Katanya pelanggaran-pelanggaran HAM nggak pernah berhasil ditegakkan. Saudara, saya hanya ingin ingatkan dalam ayat al-suci Al-Quran, dalam surat Muhammad ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina qutilu fi sabilillah fala yudillahum a'malahum. Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman dalam ayat suci Al-Quran, walladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang gugur di jalan Allah, fala yudillallahu a'malahum, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Artinya apa saudara? 6 syuhada insyaallah akan menjadi pintu masuk, semua pelanggaran HAM akan terbongkar. Hadirin saudara, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Siap berjuang untuk membongkar pelanggaran HAM. Siap terus berjuang. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Artinya saudara, kita ingin meminta
agar kabinet Prabowo saat ini membongkar semua yang punya rekam jejak keterlibatan dugaan KM 50, betul? Wabil khusus pokok utamanya kita minta agar Joko Widodo diseret ke pengadilan, betul? Oh, siap seret Jokowi, siap. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. 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 Kalau Prabowo dia senang bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Makanya Prabowo jangan takut sama Jokowi. Setuju? Sekali lagi saya mau tanya, kalau Prabowo usut semua kasus Jokowi, baik kaitan tentang KM 50 atau seluruh pelanggaran yang dilakukan, saya mau tanya, rakyat Indonesia senang tidak? Bahagia tidak? Bahagia. Allahu Akbar. Masuk tuh menteri-menteri yang dititip, kita minta tuh Budi Gunawan dicopot, setuju? Setuju. Semua yang terlibat, mantan Kapolda saat itu Fadil Imron diseret, setuju? Setuju. Hudung diseret, setuju? Semua yang terlibat diseret, setuju? Copot si BG, copot si BG sekarang. Copot si BG, copot BG sekarang juga. Copot si BG, copot BG sekarang juga. Semua menteri-menteri yang taknya bau amis KM 50, setuju? Setuju? Saudara, hari ini tadi tim delegasi sudah masuk. Ada 5 tim delegasi, baik dari advokasi persaudaraan Islam, baik pusat maupun daerah, termasuk salah satu perwakilan keluarga 6 syuhada. Dari dalam kita membacakan dan menuntut beberapa informasi yang tadi kita bacakan, agar masalah ini bukan dalam konteks unlawful killing. Karena dalam pernyataan yang terakhir mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran HAM biasa, sehingga menggiring ke pengadilan biasa juga, menganggap bahwa kasus ini sudah selesai, bahwasanya ini bukan pelanggaran hukum biasa, tapi kita minta ditegakkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 karena terjadi indikasi adanya pelanggaran HAM berat. Betul? Betul? Makanya setelah kita sampaikan informasi, yaitu Dr. Abdul Haris tadi langsung menyambut, yaitu Ketua Komnas HAM yang baru dengan jajarannya sudah menyambut dan sudah memberikan jawaban bahwa mereka siap untuk menerima data-data baru dan membawa ke pengadilan HAM berat. Takbir! Artinya apa, saudara? Janji Allah nggak pernah salah. Allah mengatakan orang yang mati di jalan Allah, Allah nggak akan sia-siakan amal mereka. Ini kalau kasus KM 50 berhasil ditegakkan, insya Allah pelanggaran HAM tahun 98 ikut terbongkar. Amin. Pelanggaran HAM di Aceh ikut terbongkar. Amin. Pelanggaran HAM di Papua ikut terbongkar. Amin. Makanya dalam pernyataan sikap kita undang seluruh para aktivis HAM. Yuk mari-mari sama-sama. Kalau ada korban Semanggi 1, Semanggi 2, tiap hari Kamis membuat aksi gerakan Kamisan sudah 5.000 kali mereka turun, maka kita tiap Jumat akan terus turun sampai pelanggaran HAM ditegakkan. Betul?